Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembacaan rangkaian zikir Ratiul Atas sudah kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kita bahas malam hari ini berkaitan dengan kurban ya, karena sebentar lagi kita akan pelaksanaan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahullah nafa'ana wa ta'ala bi ulumi wa midanna bi asyarihi bidarin amin ya rabbal alamin. Saya baca kitab Tausa Ibnu Qasim, ataupun kalau matanya namanya Fathul Qarib, kitab takrib biasanya di pondok itu ya. Faslun fi ahkamil udhiyati, pasal menjelaskan tentang yang berkaitan dengan kurban. Udhiyah itu ismun lima yudbahu minan na'am yauma idin nahri. Yang namanya udhiyah itu sebagian dijelaskan adalah nama untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, au ayamit tasyrik, atau pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini hari sesudah Idul Adha ya, 3 hari sudah Idul Adha. Maka ada yang menyebut Idul Adha ini riyaya agung, lebaran besar. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu lebaran kecil. Kenapa? Karena lebarannya, haramnya kita berpuasa itu hanya pada saat itu. Berbeda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dari Idul Adha sampai hari tasyrik 3 hari itu haram berpuasa. Jadi 1 tahun itu ketika kita pengen full puasa, kata saya Yusuf tadi 25 tahun ya. Berarti dalam 1 tahun itu ada beberapa hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik 3 hari. Jadi 5 hari inilah hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Haram hukumnya. Nah, maka berkaitan dengan kurban tadi, Idul Adha tadi, Idul Adha adalah hari raya besar. Disinilah kenapa ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hukum kurban. Di sini katakan wal udhiyatu sunnatun muakkadun 'alal kifayati. Sebagian bahkan dari jumhur ulama Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu ulama kalangan Syafi'iyah, penganut mazhab Syafi'i, dan jumhurnya berikut ashabnya, murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i, itu mereka berpendapat yang namanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Jadi hukumnya pertama sunnah muakkadah, bukan wajib kecuali nazar. Kurban yang dinadarkan itu hukumnya menjadi wajib. Kalau kurban tidak dinadarkan, itu hukumnya menjadi sunnah muakkadah alal kifayah. Alal kifayah itu maksudnya ketika faida ata biha wahidun ahli bait kafa'an jamihim. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi yang pertama tadi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jadi bukan hal yang wajib. Sehingga ini menjadi polemik, problem bagi orang awam. Kadang-kadang kan termasuk akikoh. Akikoh itu kan ada hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang menjadi problem, diperbesarkan. Menjadilah seolah-olah menjadi wajib. Timbul polemik. Tidak boleh kurban sebelum akikah. Muncul akhirnya kurban tidak, akikah tidak. Muncul. Orang belum berkurban belum akikah tidak boleh berkurban. Ya karena yang ngomong ini juga tokoh ya akhirnya didengar oleh masyarakat dan diterima omongannya. Kemudian timbullah polemik. Saya tidak mau kurban. Kenapa? Ya belum akikah dulu. Akhirnya apa? Kurbannya tidak, akikahnya tidak. Nah, giliran yang tanggung jawab siapa ini? Itu. Maka kita kaji. Di sini letaknya. Kepentingan kita mengaji itu di sini. Jadi jangan selalu ya. Kan kalau kita tidak ngaji itu gampang jawabannya Pak.
Begitu kata siapa? Kata kiai. Sudah urusan dosa kiai. Gitu. Nah sekarang sudah ngaji, jangan lagi dosa saya, dosa kita ya. Saya kasih tahu. Jangan dikit-dikit kiai yang dosa gitu ya. Sholat kiai dosa gitu. Udah sholat kiai masih dosa. Nah, ada pendapat kan, pernah saya jelaskan. Ada pendapat satu, pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar itu, kalau ada orang yang dia punya satu kambing, maka boleh dipilih mau akikah atau kurban. Silakan pilih, ikhtiar. Kalau kita mau akikah dulu ya silakan, nanti kurban. Atau mau kurban langsung tanpa akikah, karena akikah itu disunnah muakkadahkannya Pak. Itu hak lil walid, hak bagi orang tua, bukan hak anak. Ingat sekali lagi, akikah itu hak orang tua, sunnahnya pun bagi orang tua. Kullu gulamin yartahinu bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Nah, memaknai tergadai inilah yang jadi masalah lagi. Kata kiai, kata ustadz, ceramah ngisi akikah. Barang siapa yang anaknya belum diakikahkan, maka dia digadai. Digadai di mana? Tergadaikan, ditafsirkan tadi. Tergadai itu maksudnya. Akhirnya apa? Anak itu sama saja belum diterima ruhnya antara langit dan bumi, bukan milik kita. Ini siapa yang nafsir? Jangan-jangan hanya tafsir sendiri. Hati-hati. Di situ dijelaskan kalau hukumnya menjadi sunnah berarti tidak ada kaitannya dengan perkara yang terlalu urgen dalam urusan orang tua. Sunnah pun bagi yang mampu. Ingat, kembali saya katakan, Islam ini agama yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan meluruskan akidah yang dulu memang dianggap rancu dan dianggap salah di masa jahiliyah. Itu pertama ya. Ingat, karena agama itu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Islam itu melanjutkan hukum-hukum yang sudah ada, kemudian ada pembaharuan hukum, namanya nasikh. Nasikh itu pembaharuan hukum. Contoh misalnya dulu sholat sebelum di masa Nabi Rasulullah berapa? 50 waktu sebagai ada lagi di masa dulu yang sholatnya hanya 2 siang 2 waktu, 2 rakaat siang 2 rakaat malam. Kemudian disempurnakan lewat aturan ajaran syariat Islam. Bagaimana? Syarat sempurnakan sholat dengan Isra Mi'raj, kemudian disyaratkan 5 waktu. Dulu pun sebelumnya itu 2 rakaat. Hanya turun hukum, pembaharuan terus, penyempurnaan. Apakah yang dulu tidak sempurna? Bukan tidak sempurna. Agama itu sesuai dengan kadar ketentuan pada masanya. Sehingga ada kata dalam usul kaidah usul fikih itu begini. Al hukmu yataghayyaru bi taghayyuri zaman. Hukum itu tergantung dengan perkembangan zamannya. Contoh kecil, kita lagi sakit, boleh tidak sholat duduk? Kan gitu. Ada rukhsah namanya kan. Boleh kalau kita lagi sakit dan bisa berdiri, maka sholat boleh. Sholat wajib itu duduk. Ya gitu. Jadi penyempurna. Sehingga berbicara akikah tadi itu pun adalah bagian daripada sejarah yang tidak boleh dilupakan. Nah ini. Rasul itu mengajarkan sejarah, pentingnya sejarah. Jangan dilupakan, dan budaya jangan ditinggalkan. Adat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau buruk diganti dengan yang baik. Itu yang jadi masalah. Contoh kecil. Ketika Rasulullah lahir, itu ada pamannya Abu Jahal. Itu berlari Pak, senang Pak. Senang dengan kelahiran keponakannya dari Sayyidah Aminah. Saking senangnya beli kambing. Kenapa? Budaya orang Arab, kalau dia melahirkan anak itu senangnya luar biasa. Memotong kambing, memotong sapi. Sampai apalagi yang lahir itu adalah kalangan anak-anaknya adalah laki-laki. Potong kambing, sapi, onta. Sehingga bi'tibaril bashar, dengan sebab dia bahagianya, maka mereka pun memotongnya. Kalau laki-laki ada yang motongnya 3-4 kambing. Cuman bedanya dulu dipotong, kemudian darahnya dilumurkan di kepalanya, kemudian tidak dibagikan. Gitu. Dimakan, disajen, dijadikan sajen untuk ilah mereka, Tuhan mereka. Kan datang Rasul disempurnakan ini.
Bagaimana Rasulullah itu tidak membuang budayanya, tidak. Budaya tidak, tapi diperbaiki dalam segi budaya tersebut. Contoh, jangan dilumurkan darah. Bagaimana iraqatud dam, mengalirkan darah itu dipotong, maksudnya kemudian sedekahkan. Jadi kan gitu. Dan ini diajarkan Rasulullah. Contoh, dulu juga kayak gitu. Orang itu kalau ada orang meninggal, cara menghiburnya si ahli musibah, ya hiburannya dengan main gam, gitu. Ngobrol-ngobrol. Daripada kayak gitu, lebih baik kita ngumpul-ngumpul dibacakan tahlilah, yasin. Kan gitu, menyempurnakan akidahnya. Jangan sampai sudah budaya jahiliyah ini kemudian terus berkembang tanpa dibenari, tanpa direinkarnasi dengan pembaruan agama yang kemudian terus merusak akidah. Nah, orang sekarang kan tidak tahu, dikit-dikit nggak kata dasarnya, dikit-dikit nggak kata ini itu sesat, bid'ah, masuk neraka, kan gitu. Padahal belum tentu mereka bisa merubah budaya yang buruk di sini. Jadi itu, maka kembali hukumnya itu menjadi sunnah. Karena sunnah ini terus melestarikan budaya Arab. Sunnah. Makanya kalau kita pakai gamis, niatnya ngikuti Nabi, itu hukumnya menjadi sunnah. Kalau dikatakan pakaian Islam belum tentu. Kenapa? Nabi juga cinta dan senang dengan budaya Arab. Maka beliau berpakaian dengan gaya Arab karena memang orang Arab. Gitu. Nah, kembali hukum sunnah itu tidak wajib, sehingga jangan ada kata-kata wah saya mau kurban belum akikah. Tapi ya sudah, silakan pilih. Kata Ibnu Hajar, silakan mau kurban boleh, mau akikah boleh. Yang lebih hebat lagi itu pendapatnya Imam Romli. Apa Imam Romli? Gimana ini Ustaz? Saya ini belum punya satu kambing, ya, laki-laki nih, 1 ekor kambing, tapi dulu orang tua belum mampu akikah. Bagaimana? Apakah boleh? Karena akikah itu hak anak, hak orang tua kepada anak sampai umur balik. Saya ini kan sudah tua, bolehkah akikah saya ini? Boleh, bimali nafsihi, dengan harta diri. Ya, saya mau akikah, jangan minta dengan orang tua. Tapi akikahnya itu dengan duit sendiri. Ya, saya mau akikah lah, karena mungkin orang tua dulu belum mengakikah, saya akikah. Tapi saya juga pengen kurban. Boleh tidak? 1 kambing, ia akikah, ia kurban. Jawaban Imam Romli, katanya beliau mengatakan, kafa'an satin wahidatin biniyatul udhiyah wal aqiqah. Boleh saja 1 kambing diniatkan dengan udhiyah ataupun akikah. Itu pendapat Imam Romli. Bahkan kunna nastariku, dulu di masa Rasul itu ada orang barengan namanya nastariku fil udhiyah. Ya, sekarang yang berkembang namanya apa namanya? Arisan kurban. Sebenarnya enggak kata arisan, Pak. Patungan kurban. Kunna nastariku. Saya dulu patungan kurban itu. Kalau arisan kan bukan seperti itu. Arisan ini beda kan gitu. Patungan. Saya dulu patungan kurban. Jadi tujuan sab'atin, dari 7 orang minal bakor sampai 1 sapi. Jadi 1 sapi itu di sini kemudian berkembang hukum kambing 1 orang, sapi 7 orang. Itu hukumnya. Itu. Kemudian ada lagi berpendapat. Nah, ini pendapat yang banyak saya utarakan. Pendapatnya Ibnu Abbas. Fa illam tujad fi syatun yauma idil adha. Kalau kita tidak punya duit beli kambing pada hari Idul Adha, maka kapa bidabhi minad dujaj. Boleh saja kita berkurban dengan memotong 1 ekor ayam jago. Kan luar biasa. Tapi jangan dikasih ke masjid, Pak. Cukup sendiri saja ini. Kaki ngomong dengan saya, ini dari Ustaz Zukin ngomong motong ayam jago. Iya, gitu. Sehingga Syekh Fudoli, beliau berpendapat, Syekh Fudoli mengatakan hukumnya begini. Kenapa seperti ini hukumnya sampai kencang seperti ini? Sampai Imam Syekh Fudoli, wa yajibu ayyuqallidahi wa yajibu lil fuqara ayyuqallidahu. Wajib ini bagi orang yang tidak punya bertaklid kepada pendapat Ibnu
Abbas untuk memotong ayam pada hari Idul Adha. Kenapa? Supaya kita tidak berharap, satu, supaya tidak berharap dengan kambing orang lain, dengan kurbannya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat gini, meskipun pendapat itu dianggap lemah, dhaif. Dalam kitab Zubatul Wa'idin dikatakan, wa yajibu ayyudahi lil muslimi al musiri. Wajib hukum kurban itu bagi setiap muslim yang dia dikategorikan mampu. Bagaimana mampunya itu? Wa huwa ayyamliqa nisaban min mi'ati dirham. Dia sudah memiliki ukuran kadar kekayaan yang mencapai angka 200 dirham. Zaman itu kalau dikalkulasi 200 dirham itu berarti kalau satu dirhamnya itu 2, sekian, berarti 2,9 berapalah gram, berarti sekitar 597 gram alias hampir setengah kilo emas. Jadi kalau kalkulasi duit berapa itu? Kali B, kita ambil 600 lah. 600 kali 900, 1 gram itu sekarang berapa? Tukang emas yang tahu nih. 8 sekitar 900-an lah ya. 900 dikali 6 berarti 54. Berarti berapa? Tidak mungkin lah. Apa ya? 594 gram dikali 900.000. 540 juta. Ada dah duitnya itu. Kalau kita megang duit itu wajib kita kurban, Pak. Ba'da ayak, tapi yang dihajati. Setelah dia sudah punya beras, sudah cukup makannya, dia punya celengan nih, simpenan sampai angka segitu, maka wajib bagi dia hukumnya berkurban. Itu pendapat dalam Baju Wa'idin. Ya, artinya penting dalam kurban ini motong. Ya. Jadi tapi sepakat ulama sehingga di sini dikatakan hukumnya sunnah muakkadah sampai ada pendapat wayak faida atabiya wahidun min ahli baitin kafaan jamin. Kalau ada orang yang memang hanya sanggupnya dia punya istri 1, anaknya 10, berapa? 12 lah. Anaknya 10, istrinya 1. Berarti 11 tambah kitanya. Berarti 12. Punya duitnya hanya beli kok 1 kambing. Boleh. Ya. Tapi wahasola fi sukutit tolab la fi husulis sawab. Boleh dalam bentuk tuntutannya dia telah menjalankan perintah, tapi dalam bentuk pahalanya tetap yang namanya kambing 1 orang. Tapi kalau sudah termasuk dia dalam kategori syariatnya, dia sudah termasuk orang yang melaksanakan kurban keluarga tersebut. Jadi boleh saja kita. Boleh saja satu keluarga 1 kambing dalam bentuk kita menjalankan perintah, bukan mencari pahala. Kalau mencari pahala tetap 1 kambing 1 orang. Itu hanya suku ditolak belakang khusus sawab. Gugur perintah kita ini. Sudah dapat bagian kita menjalankan perintah untuk bukan keluarga ini, tapi pahalanya tetap tidak diraih. Sebab pahalanya pahala kurban, bukan perorangan seperti itu. Nah. Jadi berkaitan dengan kurban tadi, hukumnya adalah bagian daripada sunnah muakkadah yang telah disepakati. Sehingga pelaksanaan pemotongannya pun boleh kapan saja. Yang jelas selagi masih Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tidak mesti harus Idul Adha, boleh pada hari tasyriknya. Terus apa saja kategorinya? Hewan-hewan yang dikurbankan pertama, naam di situ adalah hewan-hewan yang dikurbankan yang memiliki kaki 4. Ya. Wa yajibu fi na'am al-jad'u min ad-du'ni. Pertama adalah
kambing. Kambing gibas. Tahu kambing gibas? Apa? Domba. Biri-biri. Kambing biri, domba lah pokoknya yang umum ini. Kambing gitu. Kambing domba itu yang disebut yang boleh untuk dikurbankan wa huwa mastakmala sanatan, yaitu umurnya yang sudah sempurna 1 tahun watok napisannya. Watok jadi dia masuk pada umur 2 tahun. Jadi 2 tahun belum sampai, 1 tahun lewat. Berarti bisa jadi setahun sebulan boleh, setahun 2 bulan boleh, dan lebih bagus lagi adalah setahun setengah. Gitu ya. Jadi masuk pada tahun kedua. Itu. Yang kedua wasani, yaitu wasani minal mu'adzi. Jadi kambing kacang, tahu ya? Kambing apa dusun? Ya. Itu wawa mastakmala sanataini, yaitu kambing yang sudah berumur 2 tahun masuk pada tahun ke-3, berarti 2 tahun lebih itu ya. Kemudian al-ibil, onta itu adalah umurnya khamsinina wa ta'na bisadisati, dan umur 5 tahun masuk pada umur 6 tahun, itu minimal. Umur 5 tahun masuk 6 tahun. Kemudian adalah al-baqar ya, yaitu sapi. Umurnya itu istakmala sanataini wa tamrisalisati. Itu umur sempurna 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Jadi sapi itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu umur sapi. Lah bagaimana dengan kurban kemarin? Juga ada orang berkurban, Pak. Kemudian kate terijilan. Apa terijilan? Teloknya. Kan itu ya. Itu hukumnya boleh. Kurban yang tidak punya, itu disebab dengan dikebiri ataupun memang bawaan dari lahir, yang tidak punya telur, biji kelaminnya tidak ada, itu boleh. Jangankan biji kelamin, bahkan yang perempuan pun hukumnya sebenarnya boleh. Dalam kitab Al-Iqna itu boleh hukum berkurban dengan hewan perempuan. Cuman memang hewan betina lah ya. Cuman karena tidak lazim sehingga berkembang di masyarakat itu kalau mau motong kambing laki-laki. Jadi kalau perempuan soalnya tidak terima. Itu tentang kurban. Jadi pemahaman yang satu kambing satu keluarga itu hukumnya statusnya boleh dalam bentuk tuntutan perintah, tapi bukan dalam bentuk mencari kesempurnaan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.